Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan ayat tafsir Isyari dari ayat 230 dari surat Al-Baqarah ya. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tatkalane ono Thabit bin Sayyar minal Ansor iku tatkalane nalak megat ing wadone. Mongko tatkalane wis parek lepase iddah mongko nuli den rujuk. Mongko sawise nuli den pegat malih. Mongko tatkalane wis parek lepase iddah mongko nuli den rujuk. Ora ana sejane oleh ngrujuk. Anging namung arep gawe madharate wadone lan gawe susahe wadone. Mongko tatkalane mangkono tumurun iki ayat. Ya, seorang sahabat yang bernama Thabit bin Sayyar dari orang Ansor itu suatu kali menceraikan istrinya. Lalu ketika sudah dekat dengan habisnya masa iddah, masa menunggunya, lalu dirujuk. Tapi kemudian dicerai lagi. Dan ketika sudah dekat dengan iddahnya yang kedua, dirujuk lagi. Nah, tujuannya tidak lain hanyalah untuk melakukan hal yang mudarat, merugikan atau menyulitkan mantan istrinya dan membuatnya susah. Maka ketika itu lalu turun ayat sebagai berikut. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Lan tatkalane megat sira kabeh lanang ing wadonira mongko tatkalane wis parek lepase ngiddah wadon mongko ngreksa sira ing wadonira kelawan yen to ngrujuk sira kelawan lafat raja'tuha olehira ngrujuk kelawan niyato sira kelawan gawe bagus lan gawe adil. Ketika kau menceraikan istrimu, maka ketika sudah dekat dengan habisnya iddah, maka jagalah perempuan itu dengan cara dirujuk menggunakan lafadz raja'tuha, aku telah merujuknya.
Merujuknya itu dengan niat untuk membuat kebaikan dan berbuat keadilan. Ora kok nejo gawe Allah utawa gawe susah ojo, lan lamun wis ora gelem ngrujuk sira ing wadonira, mongko iya uculna wadonira kelawan ingkang bagus, kelawan sira awehi nafkah lan omah ing dalem sakjroning iddah. Jadi tadi merujuknya itu bukan karena ingin berbuat tidak baik dan ingin menyusahkan. Jangan begitu. Kalau kamu sudah tidak mau merujuk, ya lepaskanlah saja dengan baik-baik, dengan memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Lan ojo pisan-pisan sira kabeh olehira ngrujuk ing wadonira krana arah arep gawe madharate wadon, supaya nebusa marang sira aweh tukon tolak utawa supaya dadi susah aja kasih laki marang lanang liya abadan. Jangan sampai kamu merujuk mantan istrimu itu untuk membuatnya sulit atau membuat agar dia misalnya lalu menebus membayar sesuatu kepadamu, ya, menebus misalnya maharnya gitu ya, atau membayar tolaknya itu, atau agar menjadi susah dia, jangan sampai bisa kawin dengan laki-laki lain selamanya. Oleh gawe mangkono krana arah nganiaya sira kabeh kang ing wadonira, mongko sapa wonge gawe mangkono kang tinutur, mongko temen-temen nganiaya ing awake dhewe sebab den lebokaken marang adzabillah. Kau berbuat begitu itu tujuannya hanya untuk menganiaya istrimu. Maka barang siapa yang berbuat begitu, artinya merujuk hanya untuk supaya perempuannya susah, itu maka sebetulnya dia telah menganiaya dirinya sendiri, karena nanti dia akan dimasukkan ke dalam siksa Allah. Lan ojo padha ngalap sira kabeh ing pira-pira saringati Allah lan hukume Allah. Sira alap gawe guyonan kelawan yen to den sulayani apa perintahe syariatullah, dan jangan kau perlakukan syariat Allah itu dengan dengan gurauan, ya. Jangan kau perlakukan syariat Allah itu dengan perlakuan tidak serius, ya, gurauan. Jangan kau jadikan gurauan. Dengan menjadikan gurauan itu, ya, dengan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh syariat Allah itu. Itu tidak boleh. Lan padha eling-elinga sira kabeh ing pira-pira nikmatullah marang sira kabeh kelawan keparingan nikmatul Islam lan nikmatul iman. Dan ingatlah kalian akan nikmat Allah kepada kalian semua, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Jangan karena sudah diberikan nikmatan begitu lalu malah bermain-main dengan syariat Allah. Artinya tidak menuruti perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Lan malih eling-elingo sira ing barang kang wis den turunaken ing atase sira kabeh saking kitabillah, lan iya iku Quran, lan saking pira-pira ahkamus syariah kang wis anuturi Allah Subhanahu wa taala ing sira kabeh kelawan iku kitab Quran, kelawan yen to padha syukur sira kabeh ing Allah kelawan arep nglakoni ing dalem barang kang wis kasebut ing dalem kitab. Dan ingat-ingatlah olehmu apa yang sudah diturunkan kepada kalian semua, yaitu kitab Al-Quran dan hukum-hukum syariat yang dengannya Allah memberikan nasihat kepada kamu semua.
dengan kitab Quran itu. Mengingatnya itu dengan cara bersyukur kepada Allah dan menjalankan apa yang telah disebut di dalam kitab itu. Lan padha wedya sira kabeh ing Allah lan padha weruh sira kabeh setuhune Allah iku zat kang ngudaneni kelawan saben-saben suwiji-wiji ora samar ing atase Allah suwiji makhluk. Dan takutlah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu zat yang mengetahui apa yang apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang samar bagi Allah dari keadaan makhluk. Artinya kita mesti selalu ingat kepada Allah. Ini berkali-kali diingatkan di dalam Al-Quran agar diingat bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Ini sebenarnya sangat penting bahwa kita terus mengingat adanya Allah. Korupsi atau selingkuh atau apa itu tidak akan terjadi kalau kita ingat kepada Allah. Tapi seringkali memang manusia itu lupa ya, atau ceroboh ya. Zaluman jahula, di dalam satu ayat dikatakan manusia itu seringkali zalim, terutama kepada dirinya sendiri dan bertindak bodoh. Ya. Artinya tidak memikirkan apa akibat dari perbuatannya. Lan aja pisan-pisan sira kabeh padha geguyon kelawan pira-pira ahkamillah ingkang ana ing Quran saking hukum wajib utawa haram, perintah utawa cegah kelawan ora sira lakoni. Dan janganlah kamu bermain-main ya dengan hukum Allah, dengan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, baik itu wajib atau haram, perintah atau larangan, ya. Bermain-main itu apa? Ya tidak melaksanakan itu, namanya bermain-main. Mongko wajib ing atas saben-saben mukmin arep miturut apa perintahe syariate, aja gawe guyonan kelawan syariat. Maka wajib bagi setiap mukmin itu mengikuti perintah syariat. Ya, jangan tadi bermain-main dalam pengertian tidak melaksanakannya. Wakila setuhune artine aja guyonan kelawan nikah lan tolak krana guyone ya tumi bosah. Qala salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun at-talaq wan nikah war raj'ah. Pomo-pomo padha syukur sira kabeh kelawan diparingi ilmu syariah Islam lan iman. Ada yang mengatakan yang dimaksud jangan main-main itu adalah jangan main-main dengan nikah dan tolak, nikah dan cerai. Karena meskipun main-main nikah dan tolak itu sah, artinya mengikat. Ya. Akibatnya itu adalah mengikat. Rasulullah SAW bersabda 3 hal yang kamu sungguh-sungguhnya itu adalah sungguh-sungguh. Artinya kalau kita bertindak sungguh-sungguh itu jadi. Wahazluhunna jiddun. Main-main pun itu mempunyai konsekuensi sama dengan sungguh-sungguh. Apa itu 3 hal? Tolak, ya, cerai, nikah, dan rujuk. Cerai, nikah, dan rujuk itu meskipun main-main, tapi mempunyai konsekuensi sama dengan yang sungguh-sungguh. Artinya secara hukum itu terjadi. Maka hendaklah kalian bersyukur karena diparingi pengetahuan, karena diberi pengetahuan syariat Islam dan iman. Jadi jangan main-main itu dalam pengertian ya seperti tadi tolak, nikah, roj'ah, rujuk itu mesti sungguh-sungguh ya, jangan main-main karena akibatnya adalah sungguh-sungguh. Utawi artine syukur nikmat iku arep nglakoni tongat lan ngedoi maksiat krana Allah gawe menungso arah tongat lan ngibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah.
Arti dari syukur nikmat itu adalah melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat, kedurhakaan. Karena Allah telah menjadikan manusia ini agar taat dan beribadah. Seperti dalam firman Allah, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya, atau mengabdi kepadaku. Makna al-isyari. Setuhune gawe loro atine menungso lan gawe madharat badane menungso iku dudu kelakuane wong ahlul Islam, lan dudu labete wong kang duweni iman, lan dudu ngalamate wong kang nglakoni agama Islam. Krana ngumume dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukminu man aminahun nas wal al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Lan mengkono zahire iki hadis ing sekabehane warnane muasyarah marang sekabehane makhluk. Sesungguhnya membuat sakit hati manusia dan membuat mudarat, membahayakan atau menyulitkan badan manusia itu bukan kelakuan dari orang Islam, dan itu bukan bukan akibat atau bukan bekas dari orang yang punya iman. Artinya bukan akibat dari iman, ya, serta bukan tanda-tanda orang yang menjalankan agama Islam, karena diambil dari umumnya, dari pengertian umum hadis Nabi SAW, sabda Nabi SAW, orang mukmin itu adalah orang yang yang orang lain itu aman dari dia, ya, artinya tidak terganggu oleh dia, itu orang mukmin. Sedangkan orang muslim adalah orang yang orang muslim lain itu selamat dari tangan dan lidahnya. Jadi umum orang mukmin atau orang muslim itu mestinya tidak membuat sakit atau membuat bahaya, membahayakan orang lain, baik itu dengan tangannya atau dengan lisannya. Dan yang begitu itulah pengertian zahir dari hadis untuk semua atau segala macam pergaulan dengan semua makhluk. Jadi kepada makhluk lain juga begitu mestinya. Anapun muasyaratu zaujaini mongko wis den perintahaken kelawan perintah wajib, kelawan bagusnya muasyarah lan wajib tinggal gawe adhiyah lan madharat lan bughd yang atase ahaduz zaujain. Sedangkan pergaulan antara suami istri itu sudah diperintahkan dengan perintah wajib untuk berbuat bergaul dengan baik, dan wajib meninggalkan hal yang menyulitkan atau membahayakan atau dibenci oleh pihak lain dari sepasang suami istri itu. Jadi yang laki-laki tidak membuat kesulitan, madharat, dan juga benci kepada suami tidak kepada istrinya, istri tidak kepada suaminya. Mongko sapa wong nglakoni adhiyah lan madharat lan bughd marang wadon utawa marang lanang, mongko teman-teman zalim ing awake dhewe krana setuhune zalim lan mazlum iku den wales besok dina kiamat kelawan den alapaken alane mazlum utawa hasanatu zalim den wehaken marang zalim utawa marang mazlum. Mongko sapa wonge gawe ala ing liyane iku sasat gawe ala ing awake dhewe. Maka barang siapa yang menyulitkan atau membahayakan, membuat benci istrinya atau suaminya, maka sebetulnya orang itu telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena zalim dan mazlum itu nanti akan dibalas. Jadi di hari kiamat kejelekan mazlum akan diberikan kepada zalim,
kebaikan zalim akan diberikan kepada orang yang dizolimi. Jadi kalau berbuat zalim berarti berbuat zalim kepada diri sendiri, ya. Qala in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, lan aja ngalap sira kabeh ing ayat Allah kelawan sira gawe guyonan ing dalem nalikane macane utawa ora kelawan angen-angen ing dalem maknane utawa ora paham isyarahe utawa asrore utawa ora ngalap pitutur kelawan pituture ayat utawa ora nglakoni kelawan pira-pira perintah lan cegahe. Ya. Firman Allah di dalam surat Al-Isra, ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada siapapun, maka sebetulnya kamu berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kamu berbuat buruk, maka itu berbuat buruk kepada diri sendiri. Dan kamu jangan berbuat main-main dengan ayat Allah ketika membaca dengan tidak merenungkan maknanya atau tidak paham isyaratnya atau rahasianya atau tidak mengambil nasihatnya atau nasihat dari ayat itu atau tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Jadi itu maksud dari bermain-main itu, ya. Tentu ini sebatas kemampuan, ya, sebatas kemampuan. Kalau memang belum bisa, ya tidak dituntut seperti itu, ya tidak main-main. Kalau membaca belum paham, kalau sebenarnya orang itu paham tapi membacanya tidak mau dengan memahami, nah itu baru namanya main-main, tidak sungguh-sungguh. Mongko utawi syukur nikmat iku arep nglakoni apa perintah lan cegah ing dalem ingkang ana ing dalem Quran, wattaqullaha wa alamu annallaha bikulli syai'in alim. Ini berkali-kali disebutkan. Adapun namanya syukur nikmat itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat di dalam Quran. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Lalu ayat berikutnya, lan ono Makil bin Sayyar iku duweni sedulur wadon namane Jamilah dadi bojone Asim bin Adi. Mongko nuli pegatan kelawan tolak raj'iyah. Mongko tatkalane wis rampung iddah den khidbah pira-pira lanang mongko ora aweh Makil. Mongko nuli teka Asim tilasane dulure. Mongko nuli nekani Asim tilasane dulure matur, yen dulur jengan dika ajeng kula alap malih. Mongko ngucap Makil, ya Asim, wallahi aku ora aweh adiku kok nikah malih, sabab sira wis tega megat marang bojomu tatkala kuwi weruh arep den khidbah wong tatkala kowe weruh arep den khidbah wong liya, mongko sira nuli khidbah krana arah panase atimu. Wallahi aku ora aweh. Mongko tatkalane mangkono mongko tumurun iki ayat. Ayat yang berikutnya itu sabab nuzulnya adalah ada seorang sahabat bernama Makil bin Sayyar. Itu mempunyai saudara perempuan bernama Jamilah yang dinikahi oleh Asim bin Adi. Nah, tapi kemudian cerai dengan cerai satu kali, artinya masih boleh rujuk. Nah, ketika sudah iddahnya selesai, maka lalu banyak laki-laki yang melamarnya. Tapi Makil tidak memberikan, ya, belum diberikan gitu ya. Nah, sampai suatu hari mantan suami dari adiknya itu datang ke sana mau melamar. Maka lalu Makil mengatakan, wahai Asim, aku tidak akan memberikan adikku untuk kau nikahi lagi karena dulunya sudah kau tega mencerainya.
Maka aku tidak ketika kamu mengetahui banyak laki-laki yang melamarnya, barulah kamu melamar. Karena hatimu panas. Wallahi aku tidak mau menikahkannya kepadamu. Nah, ketika begitu lalu turun ayat ini. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lantat kalane padha megat sira kabeh lanang ing wadonira mongko nuli lepas rampung idahe wadonira mongko aja nyegah sira ya aulia unnisa ing yen to nikah wadon kabeh oleh tilasane lawas lanang ingkang megat tatkalane wis padha ridane lan padha demene lanang lan wadone. Ana dene mengkono-mengkono pitutur iki tinuturaken ing wong kang wis ngimanaken dina kiamat den tertentoaken pituture marang wong mukmin. Krana mukmin iku ingkang padha ngalap manfaat kelawan pituture Quran. Ketika kalian menceraikan, wahai laki-laki, ketika kalian menceraikan istri-istrimu, kemudian sudah selesai iddahnya, maka janganlah kamu menghalanginya. Ini lalu yang diperintahkan jangan menghalangi ini adalah walinya. Janganlah wali menghalangi perempuan itu untuk menikah dengan mantan suaminya yang telah menceraikannya ketika sudah saling ridho dan saling suka laki-laki dan perempuan itu. Ya. Nasihat ini diberikan kepada orang yang beriman kepada hari kiamat dan dikhususkan kepada nasihat ini bagi orang mukmin karena orang mukmin itulah yang mengambil manfaat dari nasihat Al-Qur'an. Utawi mangkono ora anane nyegah para aulia kabeh ing panikahe wadon marang tilasane lawas. Iku dadi luweh bagus kaduwe sira. Ya aulia an-nisa kron lamun sira cegah nikah marang tilasane ing hale wadon ijih demen lan ijih duwe sih. Mongko yakti kinaweden ing yen to dadi maksiat. Utawa ora wurung sida nikah tanpa wali kena kelawan wali hakim. Mongko dadi hasil kaduwe wali wirang. Yang demikian itu yakni tidak boleh melarang, yakni wali tidak boleh melarang nikah perempuan itu dengan mantan suaminya larangan wali untuk menghalangi nikahnya perempuan dengan mantan suaminya itu lebih bagus bagi kalian. Jadi larangannya itu malah bagus karena larangan untuk menghalangi ya. Karena kalaupun dicegah lalu perempuan itu masih senang dan masih mempunyai kasih sayang kepada mantan suaminya, maka dikhawatirkan akan terjadi maksiat atau ya akhirnya akan menikah juga tanpa wali, bisa juga yaitu dengan wali hakim. Dan dengan demikian maka lalu justru wali yang sesungguhnya bukan wali hakim ya, itu menjadi malu. Ana dene panyanane wali ora dadi maslahah lamun baliya iku ora dadi nyegah marang baline ora
Utawi Allah Subhanahu wa taala iku wis ngudaneni ingkang dadi maslahate wadon lan lanang. Kapan-kapan ora weruh mongko padha mituruta sira kabeh perintahe Allah ingkang wis ngaweruhi gaguse lan alane. Mana tadi? Adapun dugaan atau perkiraan wali atau sangkaan wali bahwa pernikahan kembali itu tidak maslahat, ya, maka itu sebetulnya tidak bisa mencegah, kalau orangnya nekat kan tidak bisa mencegah terjadinya pernikahan kembali. Sedangkan Allah itu maha Allah mengetahui terhadap apa yang akan menjadi maslahat bagi perempuan dan laki-laki itu. Kapan tidak tahu, kapan kalian tidak tahu, ya ikut saja perintah Allah yang telah mengetahui bagus dan tidaknya sesuatu. Yakni setuhune iki ayat den mukhotobaken ing atase para aulia unnisa. Artine ora wenang ing atase wali nyegah marang wadon ing yen to nikah oleh tilasane maune. Ya, tegese lanange kang megat krana sira wali ora weruh ingkang dadi baguse antarane wadon lan lanang. Ayat ini memberi pengertian, ayat ini ditujukan kepada para wali perempuan. Ya. Artinya bahwa wali itu tidak boleh menghalangi perempuan untuk kembali menikah kepada mantan suaminya. Maksudnya laki-laki yang telah menceraikannya, karena wali itu tidak mengerti apa yang baik di antara kedua orang itu, perempuan dan laki-laki itu. Mongko becik ya mituruta sira apa perintahe bendaranira. Karena itu lalu ikut saja perintah Allah. Perintah Allah yaitu wala ta'dhuluhunna ayyangkihna azwajahunna. Jangan kau halangi. Ya. Kalau mereka mau menikah lagi. Wakila stuhune iki ayat mukhatab marang azwaj kabeh tegese ora wenang ing atase lanang. Ingkang wis megat ing wadone yen to nyegah ing wadone ing yen to nikahan kelawan lanang liya. Oleh hira nyegah krana arah dolim lan arah panase atinira lan hasad. Krana mangkono-mangkono iku kelakuane jahiliyah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah kepada para mantan suami. Maksudnya adalah bahwa mantan suami itu setelah mencerai tidak boleh menghalangi mantan istrinya untuk menikah dengan orang lain, ya, karena menghalangi itu dengan maksud berbuat zalim dan karena hatinya panas dan dengki. Karena mangkono-mangkono iku kelakuane jahiliyah, yang demikian itu adalah kelakuannya orang jahiliyah. Mongko wajib ing atase wali nisa utawa lanang kang megat arep ridho lan bungao lamun wadon niku den alap tilasane malih utawa lamun lakiya oleh lanang liyane. Aja pisan-pisan nyegah lan aja pisan-pisan bughd hasad krana sayogya keduwe lanang nalikane megat arep ndongaaken ing wadone muga-muga oleh jodoh ingkang bagus. Nah. Karena itu wali perempuan atau mantan suami yang telah menceraikan itu harus rela dan gembira kalau perempuan itu menikah lagi. Jadi kalau wali ya harus gembira kalau keluarganya atau perempuan yang di bawah lindungannya itu menikah lagi dengan suaminya, atau mantan suami kalau istri itu menikah dengan laki-laki lain. Jangan sama sekali jangan mencegah dan jangan benci atau dengki, ya, karena kalau laki-laki telah menceraikan istrinya itu mestinya mendoakan istrinya itu mudah-mudahan dapat suami yang
baik. Utawi iki ayat iku umum sekabehane auliya lan sekabehane azwaj senajan asal nuzule iku marang Makil bin Yasar, tetapi umumul ayah makenani ing sekabehane auliya. Ya, ayat ini berlaku umum untuk semua wali dan semua mantan suami, meskipun turunnya itu berkenaan dengan Makil bin Yasar, tetapi pengertian umumnya itu berlaku untuk semua wali, ya berlaku untuk semua wali dan semua mantan suami. Utawi iki ayat antarane syarat wa idza talaqtumun nisa alan jawab fala ta'duluhunna iku ora petuk krana munasabahe syarat marang azwaj krana auliya ora duwe tolak. Lan munasabahe jawab marang auliya krana azwaj ora bisa nikahaken ing wadon. Mongko pikirno iku ayat wal hikmatu wallahu a'lam bi asrori kalamihi. Menawa supaya bisa makenani antarane kaul loro al-madzkur. Ya. Ayat ini antara syarat dengan jawabnya itu tidak nyambung sebetulnya. Tidak sesuai, karena syaratnya itu wa idza talaqtumun nisa, kalau kalian menceraikan perempuan, tapi jawabnya fala ta'duluhunna, kamu jangan menghalanginya. Ya, itu tidak sambung. Kenapa? Karena yang pertama tadi perintah wa idza talaqtumun nisa itu kan kepada suami. Karena perintah kepada suami bukan kepada wali, karena wali itu tidak bisa tidak punya hak tolak, ya. Tapi jawabnya itu jangan kau halangi. Nah, itu mestinya itu kepada wali, karena mantan suami tidak bisa menikahkan perempuan. Jadi ini syaratnya atau potongan kalimat yang di depan, ya, wa idza talaqtumun nisa itu syarat namanya, jika maka itu, ya, jikanya itu berkenaan dengan laki-laki suami, tapi makanya itu tidak cocok, karena makanya itu adalah orang yang punya hak untuk menikahkan, yaitu wali. Ya. Ini maka harus difikirkan baik-baik ini, kata penulis. Pikirkanlah ayat ini dan hikmahnya. Sedangkan Allah Maha mengetahui atau lebih mengetahui tentang rahasia firman-Nya. Ya. Supaya kalian bisa memahami kesesuaian antara syarat dan jawab itu. Qauluhu ta'ala fala ta'duluhunna yankihna azwajahunna. Al-ayah was ngalap dalil Imamuna Asy-Syafi'i kelawan iki ayat setuhune wong wadon iku ora wenang nglakekaken ing awake dhewe utawa wong liyane. Dengan potongan ayat fala ta'duluhunna yankihna azwajahunna, maka janganlah kau halangi mereka untuk menikah dengan suami mereka. Imam Syafi'i mengambil potongan ayat ini sebagai dalil bahwa perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Lan ngalap dalil malih setuhune nikah iku ora sah yen ora kelawan wali, kelawan dalil iki ayat. Karena lamun wenang wadon nikahaken awake dhewe mongko yekti ora ana paedahe pangandikane fala ta'duluhunna. Juga Imam Syafi'i mengambil dalil dari ini tentang tidak bolehnya perempuan menikahkan dirinya sendiri. Karena kalau boleh maka tidak ada perintah janganlah kalian menghalangi mereka. Mongko semono uga lamun wenang nikah ora kelawan wali mongko dadi tanpa paedah dawe fala ta'duluhunna. Demikian juga kalau nikah tanpa wali itu boleh, maka tidak ada faedahnya dikatakan janganlah kalian
menghalanginya untuk menikah dengan yang lain. Ya, ini tinggal satu paragraf lagi, saya bacakan saja. Makna al-isyari. Setuhune iki ayat senajan ingkang den mukhotobi iku aulia unnisa, tetapi ne ngumume maknane isyarat marang wong ahlus suhbah. Meskipun ayat ini yang dituju, yang diajak bicara adalah para wali perempuan, tetapi umum maknanya merupakan isyarat bagi orang-orang yang memperhatikan persahabatan. Ya. Artinis tuhune wong ahlus sahabah atau suhbah iya ora wenang kelawan ba'duhum ba'don. Semono uga wong kang wis firaq mongko nuli wuslah kelawan ikhwan mongko ora wenang kelawan kaputus kelawan kabeh wuslah marang ikhwan iku ora wenang ora wallahu a'lam. Artinya orang yang tadi memperhatikan suhbah, ahlus suhbah, memperhatikan persahabatan, itu tidak boleh saling membenci, itu tidak boleh. Demikian juga orang yang sudah pisah, kemarin sudah dibicarakan, kalau sudah 3 kali berturut-turut berbuat kesalahan kesalahan itu boleh pisah ya di antara saudara. Wong kang wis firaq mongko nuli wuslah kelawan ikhwan mongko ora wenang kelawan kaputus kelawan kabeh wuslah. Jadi kalaupun terjadi perpisahan itu tidak boleh seluruh komunikasi lalu diputus ya, dengan saudara. Tidak boleh seperti itu. Jadi mungkin kedekatannya sudah hilang tetapi komunikasi harus tetap dipelihara. Ya, jadi putus arang, putus sama sekali itu tidak boleh. Menurut ayat ini ya, menurut isyarat ayat. Jadi ayat ini merupakan isyarat kalau di antara saudara atau di antara kawan itu tidak boleh terjadi saling benci, dan kalaupun terjadi perpisahan maka tidak boleh semua komunikasi itu diputus. Mesti tetap saja komunikasi dijaga walaupun mungkin kedekatannya sudah tidak lagi. Saya kira demikian, sampai di sini saja pengajian pada malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.